Timothy Weah akhirnya meninggalkan Juventus. Pemain berpaspor Amerika Serikat itu resmi dipinjamkan ke Marseille. Masa depan Weah memang tak menentu setelah Piala Dunia Antar Klub 2025. Di ajang itu, Weah cuma main di 45 menit pertama laga kontra Al Ain dan tidak diturunkan sampai Juventus tersingkir di babak 16 besar. Situasi ini disebut membuat Weah sebal bukan main, karena dia sudah rela mendahulukan Juventus ketimbang timnas Amerika Serikat. Weah absen membela negaranya di Piala Emas yang digelar bersamaan dengan Piala Dunia Antar Klub. Alhasil, Weah pun akhirnya memilih untuk cabut saja. Awalnya Weah dikabarkan akan pindah ke Nottingham Forest, tapi datanglah Marseille menikung di saat-saat akhir. Weah rupanya lebih tertarik dengan proyek Marseille bersama pelatih Roberto De Zerbi di Ligue 1. Weah pun setuju dipinjamkan ke Marseille dengan keharusan transfer permanen di akhir musim. Thomas Muller sudah punya rumah baru setelah meninggalkan Bayern Munich. Muller kini jadi pemain Vancouver Whitecaps. Dikutip situs resmi MLS, Muller menekan kontrak sampai musim 2025 berakhir Desember nanti. Lalu, di musim 2026, dia akan masuk Designated Player, sebutan untuk pemain bintang di MLS. Untuk mendatangkan Muller, Whitecaps harus bernegosiasi dengan FC Cincinnati untuk mengambil hak pembelian si pemain sebesar $300.000 AS, plus $100.000 AS jika beberapa syarat terpenuhi. Muller akan coba membantu Whitecaps lolos ke playoff MLS karena kini berada di posisi kedua klasemen wilayah barat dengan 45 poin dari 24 laga. Chelsea resmi melepas Kiernan Dewsbury-Hall ke Everton. Gelandang 26 tahun tersebut dikontrak The Toffees selama 5 tahun. BBC melaporkan Dewsbury-Hall ditebus seharga 24 juta pound plus potensi bonus senilai 3-4 juta pound. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu hanya bermain semusim saja bersama Chelsea usai didatangkan dari Leicester tahun lalu. Dewsbury-Hall turun 36 kali di seluruh ajang musim lalu serta mencetak 5 gol dan 4 assist, namun hanya 2 kali menjadi starter di Premier League. Manajer Enzo Maresca lebih banyak memberinya menit bermain di Conference League. Arsenal kalah di kandang saat menjamu Villarreal di laga pramusim. Meriam London ditenggelamkan kapal selam kuning 2-3. Meski demikian, Villarreal yang justru bisa unggul lebih dulu di menit ke-16, gol berawal dari umpan silang Sergi Cardona dari sisi kiri. Bola kirimannya melahirkan kemelut di depan gawang Arsenal. Lini belakang The Gunners tak kunjung membuang bola. Hal ini dimanfaatkan Nicolas Pepe yang bisa menyerobot bola untuk menggetarkan jala David Raya. Serangan Villarreal dari sisi kiri kembali bisa menembus lini belakang Arsenal. Cardona melepas umpan tarik yang menemui Gerard Moreno. Tembakan Moreno bisa ditepis oleh Raya. Bola muntah mengarah ke Karl Eta Eyong yang menyambarnya jadi gol di menit ke-33. 3 menit berselang Arsenal bisa menipiskan ketinggalan. Gabriel Martinelli melepas sepak pojok ke tiang jauh. Christian Norgard tak terkawal untuk menyambut umpan Martinelli. Sundulan Norgard membobol gawang kapal selam kuning di menit ke-36. Skor 2-1 untuk keunggulan Villarreal bertahan hingga jeda. Meriam London yang tertinggal terus tampil menekan, namun mereka tak efektif dalam melancarkan serangan. Hal ini dihukum oleh serangan balik cepat Villarreal di menit ke-68. Arnold dan Numat tak terkawal usai lepas dari jebakan offside dari tengah lapangan. Ia melepas sepakan mendatar yang bersarang ke pojok kanan gawang tuan rumah. Arsenal mendapatkan hadiah penalti di menit ke-76. Wasit menunjuk titik putih setelah Max Doman dijatuhkan Pau Navarro. Martin Odegaard yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakannya ke arah kiri mengecoki per Villarreal. Diego Conde. Arsenal memburu gol penyama kedudukan. Lini pertahanan Villarreal tapi tampil disiplin. Tuan rumah gagal mencetak gol tambahan di sisa laga. Kapal selam kuning menang 3-2. AC Milan akhirnya mendapat akhir bahagia dalam saga transfer Ardon Jashari. Gelandang klub Brugge itu resmi berseragam merah hitam. Milan butuh waktu lama untuk bisa mendatangkan Jashari, sebab Brugge selalu menolak tawaran Milan yang dianggap belum memuaskan. Sebab, Milan awalnya cuma mau memberikan maksimal 30 juta euro kepada Brugge. Setelah melewati proses negosiasi yang panjang, kedua klub sepakat di angka 37 juta euro atau sekitar 704 miliar rupiah. Dikutip situs resmi Milan, Jashari sudah menekan kontrak berdurasi 5 tahun dan mengenakan nomor punggung 30. Benjamin Sesko kini berlatih terpisah dari rekan-rekannya di RB Leipzig, sebab Sesko selangkah lagi menuju Manchester United. Dikutip The Athletic, Sesko akhirnya memilih MU sebagai pelabuhan baru dalam karirnya. Sesko merasa tawaran MU lebih menarik karena statusnya sebagai raksasa Inggris. Kini tinggal Leipzig dan MU mendiskusikan soal mekanisme pembayaran. Setelah ada kesepakatan, Sesko bisa terbang ke Manchester untuk menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya. Leipzig bahkan sudah menyuruh Sesko berlatih terpisah dari rekan-rekannya mulai pekan ini. Klub tidak ingin spekulasi masa depan Sesko mengganggu persiapan tim. Real Madrid rupanya nyaris meminjamkan Endrick ke Real Sociedad. Itu buyar karena cedera pinggulnya kambuh.
Dilaporkan media-media Spanyol, Real Madrid dan Real Sociedad capai kesepakatan untuk peminjaman Endrick. Sociedad menjamin kalau striker berusia 19 tahun itu akan dapat jam terbang yang banyak. Kesepakatan itu sudah berlangsung sebelum momen Piala Dunia antar klub 2025. Apes buat Endrick, cedera pinggulnya kambuh ketika jalani sesi latihan. Real Sociedad menarik diri, mereka membatalkan peminjaman tersebut. Endrick masih berjuang pulih dari cederanya. Ketika jalani liburan ke Jepang, pemain asal Brasil itu tetap berlatih dan fokus untuk penyembuhan. Real Madrid masih coba melepas Endrick, sayangnya kini peminatnya sepi. Endrick diyakini akan bertahan di Real Madrid. Endrick harus sabar-sabar untuk bisa tembus ke skuad utama, karena striker Gonzalo Garcia tampil oke di Piala Dunia antar klub. Torino dikabarkan siap menjual Saul Coco dengan harga tidak di bawah 20 juta euro. Jika bek 26 tahun itu berhasil dijual, Il Toro akan bergerak merekrut Jay Izzes dari Venezia. Sampai saat ini posisi Torino masih menunggu pembeli dari Coco. Dari kabar yang berkembang, pemain timnas Ekuatorial Gini itu dibidik klub dari luar Italia. Andai tawaran terhadap Coco datang bersamaan dengan pergerakan Sassuolo mendekati Venezia untuk membawa Izzes, Torino bisa dalam bahaya. Klub yang baru promosi ke Serie A itu sudah menegaskan sedang butuh tambahan banyak pemain. Di sisi lain, Izzes bisa saja terus memperkuat Venezia di Serie B pada musim ini. Pemain berdarah Belanda itu saat ini sedang berstatus sebagai kapten Venezia. Bek Manchester United, Harry Maguire, ternyata banjir peminat di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah menolak semua proposal pembelian bek 32 tahun itu. Sky Sports mengabarkan ada 5 klub yang meminati Maguire. Klub-klub itu berasal dari Premier League dan Italia. Memang belum ada laporan Sky Sports yang menyebutkan pembicaraan resmi antara MU dengan peminat Maguire. Tapi, The Red Devils sudah ditegaskan ingin mempertahankan Maguire. Tottenham Hotspur terus berupaya untuk memperkuat skuad. Kini, The Lily-Whites dikaitkan dengan pemain AC Milan, Rafael Leao. Standard yang mengabarkan Spurs berminat untuk mendatangkan Leao. Menurut media asal London itu, Spurs sudah mencari tahu kemungkinan untuk menebus pemain asal Portugal itu. Di musim panas ini, Leao sudah pernah dikaitkan dengan klub lain, Bayern Munich yang ingin mendatangkan pemain 26 tahun itu. Tapi, Leao terlalu setia dengan Milan, dia memilih bertahan. Kontraknya dengan Rossoneri masih berlaku sampai Juni tahun 2028. Standard meyakini bahwa transfer Leao ke Spurs masih berpeluang menjadi kenyataan. Sebabnya, Milan membutuhkan dana segar untuk menyeimbangkan kas klub. Transfermarkt menaksir Leao mempunyai nilai pasar 70 juta euro. Spurs bisa menggoda Milan dengan nominal lebih dari itu untuk mendapatkan Leao. Andre Onana tatap Liga Inggris musim 2025/20.206 penuh percaya diri. Dirinya yakin kalau para pemain Manchester United kompak, musim suram tak akan terulang. Kiper Andre Onana paham betul kekecewaan para fans Manchester United. Namun Onana menegaskan, para pemain MU kini dalam kepercayaan diri yang tinggi. Kebersamaan dinilai Onana akan jadi kunci. Kalau para pemain MU kompak, maka MU akan kuat dan tidak akan lagi mengarungi musim yang suram. Arsenal menghadapi Manchester United pada pekan pertama Liga Inggris musim ini. The Gunners mendapat kabar baik menatap laga itu. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan Standard cukup percaya diri bahwa Gabriel dan Timber akan bisa bermain di pekan pertama Liga Inggris. Arsenal masih berhati-hati untuk menurunkan kedua pemain andalannya itu. Arsenal akan melawat ke kandang Man United pada pekan pertama Liga Inggris musim ini. Pertandingan itu akan berlangsung di Old Trafford, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB. Dalam kariernya sejauh ini, Kevin De Bruyne sudah meraih 24 trofi di level klub. Bersama Napoli, ia membidik yang ke-25, Scudetto. Setelah satu dekade merumput di Inggris bersama Manchester City, musim panas ini Kevin De Bruyne menjajal petualangan baru di Italia, Napoli yang menjadi pilihannya. Sebelum ini pesepak bola 34 tahun asal Belgia tersebut sudah menandai kiprahnya di Inggris, Jerman, dan Belgia dengan koleksi trofi. De Bruyne bertekad melakukan hal serupa di Napoli. Aku sudah meraih 24 trofi, kini aku menginginkan Scudetto, ucap Kevin De Bruyne menegaskan, dalam wawancara dengan media Italia Corriere dello Sport. Ada bocoran dari nominasi Ballon d'Or 2025, gelandang Napoli, Scott McTominay masuk dalam nominasinya. Dilansir Daily Mail, nominasi Ballon d'Or 2025 memang belum dirilis. Namun beberapa bocoran sudah terendus para jurnalis, salah satunya adalah Scott McTominay. Scott McTominay memang tampil apik di musim 2025/2025 bersama Napoli. Musim debutnya, McTominay bawa Napoli menangi Scudetto, turut didaulat jadi pemain terbaik Serie A di seluruh kompetisi. Pemain berusia 28 tahun itu mengemas 13 gol dan 6 assist dari 39 laga di seluruh kompetisi. McTominay langsung nyetel dengan gaya permainan pelatih Antonio Conte.
Karir Darwin Núñez bersama Liverpool tampaknya akan segera berakhir. Striker asal Uruguay itu disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Al Hilal disebut menjadi klub yang paling serius dalam mengejar tanda tangan Darwin Núñez. Klub elit Arab Saudi itu menunjukkan pendekatan agresif dalam negosiasi. Núñez yang awalnya enggan bermain di Arab Saudi akhirnya berubah pikiran. Ia dikabarkan bersedia menerima tantangan baru untuk berkarir di Liga Pro Saudi. Al Hilal pun langsung melangkah ke tahap selanjutnya, negosiasi dengan Liverpool. Kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan senilai 53 juta euro ditambah bonus tambahan. Setelah kesepakatan antar klub tercapai, Al Hilal langsung menegosiasikan syarat personal dengan pihak Núñez. Kabar tentang transfer ini kemudian diperbaharui oleh jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano. Ia memastikan bahwa kesepakatan antara Núñez dan Al Hilal telah tercapai. Melalui unggahan di platform X, Fabrizio menyebut bahwa proses transfer telah memasuki tahap akhir, tes medis tinggal menunggu waktu sebelum pengumuman resmi dilakukan. Dengan begitu, masa depan Núñez di Anfield tampaknya sudah menemui titik akhir. Kini, tinggal menunggu momen resmi untuk memperkenalkan sang striker sebagai penggawa anyar Al Hilal. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin berada di ujung tanduk. Garnacho dikabarkan memulai proses negosiasi dengan klub rival setan merah di Premier League, Chelsea. Namun, kabar menarik datang dari salah satu bintang muda mereka sendiri, Alejandro Garnacho, pemain berusia 19 tahun ini, yang dianggap sebagai salah satu produk akademi terbaik MU dalam beberapa tahun terakhir, dikaitkan dengan kepindahan ke rival sekota, Chelsea. Centre Devils mengungkapkan bahwa Chelsea telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Garnacho mengenai potensi transfer, meski belum ada penawaran resmi. Fakta bahwa diskusi sudah terjadi sudah sampai ke pihak United. Di sisi lain, Garnacho dikabarkan terbuka dengan opsi bergabung ke Chelsea, bahkan disebutkan bahwa sang pemain sudah menyatakan keinginannya untuk pindah. Musim lalu, Garnacho mencatatkan musim impresif di bawah Erik ten Hag. Namun, hubungannya dengan Amorim kurang harmonis, dan sang pelatih disebut tak keberatan melepasnya. RB Leipzig tengah dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan Harvey Elliott dari Liverpool. Klub Bundesliga itu disebut telah mengontak langsung pihak The Reds untuk membahas peluang transfer sang pemain muda. Laporan terbaru menyebutkan bahwa RB Leipzig sudah mulai menjajaki transfer Harvey Elliott secara konkret. Klub Jerman itu disebut sudah membuka komunikasi dengan Liverpool guna membicarakan kemungkinan transfer di musim panas ini. Menurut laporan dari The Athletic, proses negosiasi masih berada di tahap awal, namun inisiatif dari Leipzig menjadi sinyal bahwa mereka memang serius memburu tanda tangan Elliott. Liverpool sendiri dikabarkan menerapkan dua opsi harga bagi Elliott, tergantung format kesepakatan. Jika Leipzig ingin memasukkan klausul buyback, harganya sekitar 40 juta pound. Jika tidak, maka The Reds meminta bayaran sebesar 50 juta pound. Manchester United semakin dekat untuk mewujudkan transfer Benjamin Sesko pada musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa setan merah telah berhasil menyepakati kesepakatan pribadi dengan sang striker. Menurut Fabrizio Romano, MU kini selangkah lebih maju dalam proses transfer ini. Mereka telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Berdasarkan laporan Romano, MU belakangan ini aktif mendekati Sesko. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Sang striker disebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang sedang dibangun setan merah. Karena itu, ia memutuskan untuk berkomitmen bergabung ke Old Trafford musim ini. Dilaporkan bahwa Sesko telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun, yang akan mengikatnya di MU hingga 2030. Setelah mendapat lampu hijau dari Sesko, MU kini fokus menyelesaikan negosiasi dengan RB Leipzig. MU dikabarkan telah mengajukan penawaran senilai 75 juta euro plus klausul tambahan, add-ons, sebesar 10 juta euro. Saat ini, Leipzig masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Keputusan apakah mereka akan menerima atau menolaknya diharapkan segera diumumkan. Manchester United berpeluang mendapatkan pemain baru dalam waktu dekat. Kiper PSG, Gianluigi Donnarumma, dikabarkan tertarik bergabung dengan setan merah. Donnarumma juga disebut sudah lama tertarik bermain di Inggris. Itulah salah satu alasan mengapa ia berminat bergabung dengan Manchester United. Meski begitu, MU tidak bisa begitu saja mendapatkan Donnarumma musim ini. Dana transfer MU dikabarkan sudah habis. Sisa anggaran terakhir mereka dipakai untuk merekrut Sesko yang punya mahar transfer selangit. Agar bisa mendatangkan Donnarumma, MU harus menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka menjual pemain, mereka tidak bisa mendaratkan sang kiper ke Inggris. Xabi Alonso membuat keputusan mengejutkan terkait masa depan Rodrigo. Pelatih baru Real Madrid tersebut dikabarkan telah memutuskan untuk melepas penyerang Brasil itu di bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut mengungkap beberapa alasan di balik keputusan Alonso. Faktor utama adalah performa Rodrigo yang dinilai belum memuaskan. Alonso dikabarkan kesulitan menemukan posisi ideal untuk Rodrigo. Meski bisa bermain di beberapa posisi serang, penyerang berusia 23 tahun itu dinilai tidak konsisten di posisi manapun. Itulah mengapa Alonso kini melihat Rodrigo sebagai pemain surplus di skuad Los Blancos.
Selain faktor teknis, masalah perilaku juga menjadi pertimbangan Alonso. Rodrigo dan agennya, Vini Zahavi, diketahui telah melakukan pembicaraan dengan beberapa klub top Eropa tanpa sepengetahuan manajemen. Sikap ini dianggap menunjukkan kurangnya komitmen Rodrigo terhadap Real Madrid. Alonso yang tidak menyukai situasi ini kemudian meminta manajemen untuk melepas sang pemain. Manchester City bersikukuh tidak akan melepas Rodri ke Real Madrid musim panas ini. Los Blancos dikabarkan sedang berusaha keras memboyong gelandang andalan The Citizens tersebut ke Santiago Bernabeu. Real Madrid saat ini sedang aktif mencari pengganti Luka Modric yang baru saja hengkang. Xabi Alonso sebagai manajer dikabarkan menjadikan Rodri sebagai target utama untuk mengisi posisi vital di lini tengah. Rodri dinilai memiliki semua kualitas yang dibutuhkan Los Blancos, itulah mengapa mereka dilaporkan akan mencoba merekrut sang pemain dalam waktu dekat ini. Namun Manchester City sudah menyatakan sikap tegas untuk mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu. Ollie Watkins sedang mengincar kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United. Striker Aston Villa itu dikabarkan sangat berminat pindah ke Setan Merah musim panas ini. Laporan The Sun menyebut Watkins sudah memantapkan niat untuk meninggalkan Aston Villa. Watkins dikabarkan sudah punya gambaran jelas tentang klub tujuan, Manchester United menjadi prioritas utamanya. Ia menilai proyek MU di bawah Ruben Amorim menarik dan percaya Setan Merah akan kembali menjadi kekuatan besar di Inggris. Watkins ingin menjadi bagian dari kebangkitan tersebut dan berharap bisa segera pindah ke Old Trafford. Sayangnya, impian Watkins mungkin tak akan kesampaian. Beberapa hari terakhir, MU dilaporkan hampir menyelesaikan transfer Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Kedatangan striker Slovenia itu kemungkinan besar akan menutup pintu bagi Watkins. AS Roma dilaporkan telah menaikkan tawaran mereka untuk bisa merekrut wonderkid Manchester City, Claudio Echeverri. Gianluigi Rossi kini disebut telah mengajukan proposal baru dengan skema peminjaman dan opsi pembelian senilai total 33 juta euro. Proses transfer ini diyakini didorong oleh keinginan kuat dari Echeverri sendiri untuk bisa bergabung dengan Roma. Pemain muda asal Argentina itu disebut sangat ingin bermain bersama dua rekan senegaranya, Paulo Dybala dan Matthias Saul. Meskipun demikian, ada sebuah klausul unik yang disisipkan oleh pihak Manchester City dalam proses negosiasi ini. Klub Premier League tersebut dilaporkan akan memiliki opsi pembelian kembali dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Tawaran baru ini menjadi sebuah langkah maju yang sangat signifikan setelah proposal mereka sebelumnya ditolak mentah-mentah. Everton dilaporkan menunjukkan ketertarikan serius untuk meminjam Grealish pada musim 2025/2026. Setelah menunjuk kembali David Moyes sebagai pelatih dan berhasil lolos dari degradasi, klub kini berupaya memperkuat lini depan dengan pemain kreatif. Menurut laporan The Athletic, pembicaraan antara Everton dan Manchester City sudah berlangsung, meski disebut sebagai negosiasi yang rumit. Hambatan utama datang dari besarnya gaji Grealish yang mencapai 300.000 pound per pekan atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Angka tersebut jauh melampaui kemampuan finansial Everton. Agar transfer ini dapat terwujud, Grealish kemungkinan besar harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan. Namun, keputusan tersebut belum tentu diambil oleh sang pemain, mengingat kontraknya bersama City masih berlaku hingga 2 tahun ke depan.